Kamera ini harganya 3 kali lipat dari kamera yang pernah saya punya. Apakah hasilnya juga 3 kali lipat lebih bagus, atau saya hanya cuma membuang-buang uang, atau termakan tren? Akhirnya setelah 3 tahun bekerja, menanam bibit, ngarit, dan kamera yang saya inginkan akhirnya rilis di bulan Desember lalu, ini dia Sony A75. Nah, semua kembali lagi di channel saya Putu Melana. Seharusnya video ini menjadi video unboxing yang estetik, tapi ada sedikit cerita. Paket ini saya beli di bulan Desember lalu, tapi akhirnya baru bisa saya unboxing. Saya beli kamera ini pre-order di Shopee pada bulan Desember 2025, pre-order batch pertama. Karena saya sangat excited untuk membeli kamera ini, teman-teman. Dan pada saat itu saya mendapatkan diskon Natal dari Shopee. Dan mendapatkan ketiga bonus baterai, satu jaket, dan memori dari Sony. Jadi saya merasa menang banyak karena sudah dapat diskon dan mendapatkan banyak bonus. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita buka dulu isi dari paket di dalam. Semoga kameranya tidak karatan ya, ditinggal kurang lebih 5 bulan di dalam paket. Oke, ini dia bonus jaket dari Sony Exclusive Jacket. Dan ini dia bonus 2 buah baterai dan 1 memory card. 2 buah, mungkin di dalamnya lagi 1 di dalam kotak. My first full frame camera, Sony A75. Oke, kartu garansi dari DOS Official, thanks card dari Sony, dan segala macam surat-surat, kitab-kitab yang tidak akan pernah dibaca. Strap original Sony. Ini dia satu lagi buah baterai, dan ini dia kamera A75. Mantap guys, feelnya serasa benar-benar profesional. Jangan dibuka dulu. Oke, sekarang kita buka isi bonus di dalamnya. Memori Sony TUF 64GB dan 2 buah baterai Sony NP-F Z100. Right, that's it. Bagaimana kalau kita coba sekalian jaketnya, guys? Now I'm a Sony shooter, guys. Look at this. Ini tadi dilihat belakangnya dari dia bekerja sama dengan Uniqlo, guys. Jadi oke lah. Oke, sekarang kita bahas kenapa saya berpindah dari Fujifilm ke Sony. Mungkin ada yang bertanya, Bang, bukannya Fujifilm sudah bagus? Ya betul, saya juga masih sangat suka dengan Fujifilm. Kemarin saya sempat pakai dari X-T200, XS10, bahkan kemarin saya membeli XM1 karena kangen dengan fotografi. Tapi ada 2 masalah utama yang ingin saya berpindah dari Fujifilm ke Sony, yaitu autofocus dan overheat. Sering sekali kejadian ketika saya jalan-jalan keluar, syuting, hunting foto, ketika dilihat di layarnya yang kecil, dia masih oke, tapi ketika dibawa ke laptop, kita lihat di laptop, dan ketika di zoom, hasilnya misfocus. Kurang lebih 40% foto yang saya take hasilnya misfocus. Belum lagi ketika digunakan untuk shoot video yang panjang, logo overheatnya sudah berkedip-kedip, guys. Makanya saya mengincar Sony karena dia di kamera mirrorless teknologinya paling terdepan, autofocusnya paling oke, dan dari review yang saya lihat dia sangat susah overheat. Sebelum saya memutuskan membeli Sony A74 ini, saya sempat melirik kamera lain, yaitu kamera Nikon ZR. Kamera itu sangat menarik karena dia berkolaborasi dengan kamera Cinema lain, Red Cinema, kamera Red Cinema. Tapi masalahnya kalau kalian tidak shoot menggunakan RAW-nya seperti H265, hasilnya menjadi kurang tajam. Dan jika kalian men-shoot RAW, hasilnya bisa berpuluh-puluhan giga untuk file beberapa menit saja. Sepertinya kurang cocok untuk saya yang kebanyakan suka membuat video-video YouTube seperti ini. Lalu ada Canon R6 Mark III, speknya gila, bisa shoot 40 fps dan open gate 6K. Tapi saya ini orangnya suka mengeksplor lensa, terutama lensa-lensa Cina dan lensa third party. Banyak lensa Cina dan lensa third party yang harganya miring, tapi hasilnya sangat oke. Di Canon full frame, pilihan lensanya cuma terbatas dari merek Canon saja. Dia tidak membuka lensanya untuk third party.
Kalau di Sony pilihan lensanya lautan, seperti ikan di lautan guys, banyak. Untuk menemani body Sony ini saya membelikan dia lensa dari Tamron, yaitu Tamron 25-200 mm f2.8 sampai f5.6. Ini lensa sapu jagat dari Tamron versi terbarunya. Kenapa tidak membeli lensa kit dari Sony? Karena lensa dari Tamron ini jangkauannya lebih luas daripada lensa kit dari Sony. Jadi untuk traveling atau bikin video seperti ini, satu lensa saja cukup untuk dibawa kemana-mana. Oke, ini dia lensanya, sudah sempat di unbox sama ibu saya kemarin karena paketnya ketika kurir ngantar, paketnya sudah di bawah ketika hujan. Jadi saya suruh ibu men-unboxing untuk mengecek kualitas lensanya, apakah dia oke atau tidak. Lihat di sini ada bekas jari emak. Memang aperture dari lensa ini variabel. Jadi ketika kalian zoom, aperture-nya berubah, tidak bisa tetap di 2.8. Untuk kalian yang bokeh mania, memang bokehnya tidak se-creamy menggunakan lensa fix atau prime lens. Tapi fleksibilitas dan jangkauannya ini tidak bisa dikalahkan saat ini. Kadang kalau bokeh terlalu lebar atau terlalu blurry, kalian akan kehilangan konteks tempat ketika kalian shoot video atau foto dengan kebanyakan aperture bukaan terlalu lebar. Jadi ini sweet spot 2.8. Menurut saya ini adalah the best hybrid kamera jika dibandingkan dengan kamera-kamera saya sebelumnya. Mari kita bahas sedikit apa spek yang membuat ini lebih worth it daripada kamera-kamera saya sebelumnya. Oke, dia memiliki 33 megapiksel full frame partially stack sensor CMOS. Di generasi sebelumnya A74 dia memiliki rolling shutter. Di sini dia sudah sangat minim karena sensornya sudah stack sensor. Prosesornya sudah berdampingan dengan AI. Ada Beyond XR terbaru ditambah AI Processing Unit. Untuk tracking objek, autofocusnya akan sangat menempel di mata. Dia sudah bisa shoot 4K 60 fps tanpa crop, 4K 120 fps dengan sedikit crop, atau support 35 crop APS-C, dan semua kodek videonya sudah bisa 10 bit 422. Untuk saya yang suka bermain color grading sedikit, ini akan sangat mudah bermain di warna dibandingkan dengan kamera saya sebelumnya XS10 yang cuma mempunyai 8 bit lah ketika shoot video. Untuk stabilisasi dia sudah memiliki 7 stop IBIS di dalamnya. Dan untuk shoot foto, mechanical shutternya bisa mencapai 30 fps. Tapi hanya bisa mendukung dengan kamera natif Sony G atau GM seri dari Sony. Untuk kalian yang mengejar sport, ingin shoot dengan 30 fps, kalian perlu membeli lensa natif dari Sony, bukan yang third party. Nah, ini yang paling gila, paling menarik guys. Layarnya sudah multivariangle, bisa tilt up and down, 4 axis guys. Dan katanya ini kameranya anti overheat. Sekarang saya shoot masih menggunakan DJI Action 4. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan hasil shoot dengan DJI atau dengan Sony A74 ini. Pasang lensa aja remedi guys. Nah ini dia setelah menggunakan kamera A75 setelah saya pasang lensa dan install di tripod. Bagaimana menurut kalian, apakah worth it upgrade dari Osmo Action 4 ke A75? Coba tuliskan di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan. Apakah worth it bayar 3 kali lipat lebih mahal hanya untuk angka-angka tadi? Kalau kalian cuma foto portrait di studio atau benda diam, yang mana kalau di studio, lighting, subjek, dan timing bisa kita atur semau kita. Tapi kalau kalian main di street fotografi atau syuting di event yang subjek, lighting, dan timingnya tidak bisa kalian atur, atau butuh low light yang bersih ketika kalian shoot di malam hari, atau video panjang dengan resolusi tinggi tanpa memikirkan overheat, kamera ini super worth it sekali menurut saya. Secara profesional, kamera ini juga membuat kalian terlihat lebih proper di depan klien. Jadi apakah upgrade ini overkill hanya untuk sekedar membuat video tutorial atau review seperti ini? Mungkin iya, tapi untuk saya, ini adalah investasi jangka panjang. Apalagi saya mendapatkan harga murah di awal rilis, dan kedepannya mungkin harganya bahkan digoreng kalau stok menipis. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang sangat tidak stabil, harga barang pada naik semua. Jadi video ini tidak disponsori siapapun, saya beli pakai uang tabungan saya sendiri. Jadi kalau kalian suka review jujur seperti ini, tolong bantu diklik subscribe dan like buttonnya, supaya channel Putu Melana ini jadi semakin berkembang. Siapa tahu nanti beneran bisa dapat sponsor teman-teman. Untuk sementara kekurangannya saya temukan menggunakan Sony A75 ini, yaitu di bagian menunya. Sangat susah dipelajari teman-teman, sangat susah dieksplor. Kebanyakan menggunakan bahasa seperti kodek XHVC, XHVC SI. Sony membuat nama kodeknya sendiri, jadi perlu mempelajarinya lagi. Dan seperti setting SDMI disingkat-singkat seperti record dur SDMI connect. Apaan dur? Ternyata during. Disingkat-singkat sama mereka. Jadi jangan lupa subscribe jika ada kekurangan lain yang saya temukan nanti.
pasti akan update di channel ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah upgrade ini worth it? Atau mending pakai DJI Action atau smartphone saja sudah cukup untuk membuat konten-konten tutorial dan review seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Saya Putu Melana, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.